Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat yang ke-102. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mendidik anak remaja. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini seorang nabi yang diberikan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Sehingga Al-Quran menyebut Ibrahim itu dengan ummah. Kalau ummah itu biasanya kan sekumpulan manusia yang banyak. Tapi dalam kepribadian Nabi Ibrahim itu disebut Allah dalam Quran, Nabi Ibrahim itu seorang ummah. Di samping beliau adalah seorang nabi dan rasul, mencetus ajaran tauhid monoteisme, mengajarkan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah itu. Tetapi di sisi lain, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah keberhasilan beliau dalam rangka mendidik anak keturunan. Salah satu ayat yang berbicara tentang keberhasilan Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik anak ini adalah Al-Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala usia Ismail itu sudah balik, sudah tumbuh dia remaja. Jadi balik itu kira-kira kalau seumur anak sekarang tuh Pak, SMP SMA sudah balik dia. Tamat SD, SMP, SMA sudah balik. Kemudian dia sudah bisa berusaha atau bisa membantu ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada anaknya itu Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang sangat ayah cintai,
Jadi kalau Al-Quran bicara bunayya, itu anak yang sangat dicintai, disayangi. Inni ara fil manam, sesungguhnya ayah mimpi di dalam tidur ayah. Anni azbahuka fanzur maza tara, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, apa tanggapanmu wahai anakku? Apa responmu tentang ini wahai anakku? Nah, Bapak Ibu, sebagai anak yang soleh, yang halim, dia tidak kembali bertanya kepada ayahnya, dan dia tidak pernah membantah sedikit pun. Mengapa saya harus disembelih? Tidak ada cara lain selain saya disembelih, ya kan? Tapi dia hanya berkata, merespon kata ayahnya ini, ya abatif al ma tu'mar, kerjakan saja wahai ayah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah. Tidak ragunya dah Pak. Tidak ragu, tidak membantah, tidak takui, disuruh pai ditagan berhenti. Tu anak nengko Pak. Kalau disuruh beberapa kali nyodang lu tentu ketua. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kala ayah akan mendapati saya bagian dari hamba-hamba Allah yang sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kan sering dijadikan sebagai dalil Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan anaknya, konteks korban. Tapi dari sisi lain, ayat ini sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan anaknya sebuah metode. Metode itu adalah metode dialog. Jadi jual anak remaja aku Bapak Ibu, acu awak mengecek Pak. Acu diajaknya berdialog, dimasukkan hikmah-hikmah ke dalam lubuk hatinya. Tak mengkarek kayu saja. Kan ada orang gaik Pak, anak-anak lagadang kau mengkarek kayu. Disangku anak remaja kau tak anak ketek le Pak. Nyolah remaja, pendidikan anak remaja tu nak sama je anak ketek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca sejarah antara Nabi Ibrahim dengan Ismail ini, itu tidak sesering mungkin bertemu Pak. Tidak seperti awak jual anak awak setiap hari bertemu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri di Palestina namanya Sarah. Sementara di Makkah punya istri pula namanya Hajar. Ya kan? Siti Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Nanti Siti Sarah melahirkan anak namanya adalah Ishak. Ishak Yakub. Yakub nama lain dari Bani Israel. Jadi Israel itu sebenarnya nama lain dari nama Yakub. Bani Israel, anak Yakub, keturunan Yakub, banyak melahirkan para nabi. Sementara Nabi Ismail hanya melahirkan seorang nabi kemudian, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sesering kali dia bertemu Pak. Tapi ketika dia bertemu dengan anak remajanya itu, acok dialog. Kalau awak Bapak Ibu, mohon maaf saja, mungkin setiap hari bertemu je anak awak Pak. Tapi bertegur sapa saja, duduk bersama anak-anak tu Pak, awak tetap wajahnya, kemudian wajah mengeceknya Pak. Itu mungkin minim sekali dalam masyarakat Islam. Anak sibuk, ayah sibuk, amak sibuk. Anak tak jadi Pak. Jadi sekali-sekali kalau punya anak remaja, suruhnya duduk dekat awak Pak, ajannya. Anak ayah kini lah remaja, lah tumbuh remaja, hati-hati mencari kawan. Ya kan? Kawan kau ambil awak terseso gitu. Kalau tak itu dulu dan anak remaja Bapak Ibu, masuk hikmah ke dalam lubuk hati. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat kita ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan cara metode dialog, memasukkan hikmah ke dalam lubuk hati. Demikian, asur minallah fajrun karib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.